Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menunjukkan buku ini, A Philosophy of Walking oleh Frédéric Gross, seorang ahli filsafat dari Prancis. Beliau adalah dosen di Universitas Paris 12. Saya pernah mengulasnya dalam sebuah rubrik resensi koran nasional. Jelas buku ini mengingatkan saya pada dua buku yang pernah saya baca di Universitas Utara Malaysia, tepatnya di Perpustakaan Sultanah Bahia. Buku yang dimaksud adalah pertama Climbing Philosophy, yang kedua adalah Food Philosophy, Eat, Sing, and Be Merry. Keduanya bercerita tentang naik gunung dan saya bisa menyebutnya wisata kuliner. Yang pertama jelas menantang, ide-ide filsafat. Kenapa orang mau meluangkan waktu untuk menaklukkan batu itu? Tapi makanan, wah ini bisa membuat Jeremy Bentham mengolok-olok karena kenikmatan makan itu adalah rendah dibandingkan kenikmatan kegiatan intelektual. Saya pikir mungkin kita tidak bisa mengkontraskan keduanya karena jelas ada konteks yang tidak sama. Dan menariknya di sampul buku ini dijelaskan dua poin penting. Yang pertama adalah kutipan Nietzsche yang minta kita untuk duduk sesedikit mungkin dan jangan percaya kepada ide yang tidak lahir dari udara terbuka dan jalan kaki secara bebas, ya. Yang kedua juga menurut saya ini adalah endorsement dari penerbitnya bahwa ada 25 kiat, ya, dari buku ini yang bisa digunakan untuk mendorong kita berjalan kaki, dan dari sinilah kita akan kreatif, bahagia, dan terbebas dari stres. Maka tidak menarik untuk membacanya. Nah, bagi saya sebenarnya adalah pengalaman-pengalaman filsuf yang ditulis di sini ini mengandaikan banyak pengalaman yang berbeda, tetapi saya menangkap pesan yang sama adalah bahwa kita tidak boleh nyaman di zona yang selama ini ya kita jalani, bahkan mungkin lebih jauh keyakinan dan kepercayaan yang kita anut. Karena bagaimanapun juga setelah dewasa, saya melihat kita sebenarnya mengulang kembali apa yang diperoleh waktu kecil. Sehingga seakan-akan kita hanya mewarisi dari sebuah keyakinan dan bukan meyakini sebuah kepercayaan. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman filsuf yang dijelaskan di sini bisa dibaca lebih jauh. Kita bisa belajar kita bisa belajar dari Nietzsche, Rimbaud, Thoreau, Rousseau, Nerval, Immanuel Kant, dan bahkan Mahatma Gandhi. Mereka mempunyai pengalaman perjalanan kaki yang tidak hanya sekadar menggunakan tungkai, ya, untuk mencapai destinasi tertentu. Tentu Anda akan membaca bagaimana Immanuel Kant dikenal sebagai pejalan kaki dari rumah ke taman yang dilakukan setiap hari tepat waktu, sehingga penulis The Critic of Judgment ini dikenal sebagai Jan Koenigsberg. Tentu kita juga bisa melihat berjalan itu bukan hanya sekadar kita bergerak, ya, malah bisa menjadi perlawanan atau pemberontakan. Di era India dalam cengkraman kolonialisme Inggris, Gandhi pernah memimpin orang berjalan kaki ratusan kilometer untuk memprotes kebijakan Inggris terkait garam yang dianggap tidak adil. Jadi dari sini kita bisa mengambil manfaat bahwa untuk mengubah kehidupan, mari kita mulai dengan berjalan kaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.